Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pembelajaran kimia kali ini, kita akan mempelajari dan memahami penyetaraan reaksi redoks. Kata-kata redoks sendiri kalau dipanjangkan artinya adalah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Dan ini sudah pernah dipelajari di kelas 10. Untuk lebih mempermudah memahami penyetaraan reaksi redoks, maka diperlukan 1. Pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar yang pertama, Anda harus mengulangi lagi aturan penentuan bilangan oksidasi atau penentuan biloks, baik pada unsur bebas, senyawa netral, atau pada ion. Atom-atom unsur yang nanti akan mengalami kenaikan bilangan oksidasi berarti mengalami reaksi oksidasi, dan atom-atom unsur yang mengalami penurunan bilangan oksidasi berarti mengalami reaksi reduksi. Pengetahuan dasar yang kedua, Anda harus mengingat dan mengulang kembali konsep pengikatan dan pelepasan elektron. Reaksi yang mengalami pengikatan elektron berarti mengalami reaksi reduksi, dan reaksi yang mengalami pelepasan elektron berarti mengalami reaksi oksidasi. Bagian kedua pada penyetaraan reaksi redoks adalah prinsip penyetaraan. Ya, ini yang merupakan inti dari penyetaraan sebenarnya. Prinsip penyetaraan adalah pada reaksi redoks tersebut setara jumlah atom unsurnya dan setara jumlah muatan. Artinya, jumlah atom unsur di ruas kiri dan kanan sama, dan jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan sama. Bagian ketiga, metode dan cara penyetaraan. Ada dua metode atau cara penyetaraan. Yang pertama adalah cara bilangan oksidasi atau cara biloks. Cara atau metode yang kedua adalah dengan cara setengah reaksi atau ion elektron. Baik, kita ulas sedikit langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks baik dengan cara bilangan oksidasi atau cara biloks maupun dengan cara setengah reaksi. Yang pertama, 3 langkah penyetaraan reaksi redoks dengan cara biloks. Langkah pertama, tentukan atom-atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi sampai ketemu selisih perubahannya. Artinya, berarti Anda harus menentukan bilangan oksidasi masing-masing atom unsur yang terlibat di dalam persamaan reaksi redoks tersebut. Baru nanti akan ketahuan siapa yang mengalami perubahan entah naik dan siapa yang akan mengalami perubahan menurun sampai ketemu selisih perubahannya. Langkah kedua,
Setelah ketemu perubahan bilangan oksidasi, silangkanlah selisih perubahan bilog tersebut menjadi angka koefisien, yaitu angka di depan masing-masing zat dalam persamaan reaksi redoks. Jika dua langkah ini sudah dilakukan, ternyata telah memenuhi prinsip penyetaraan, yaitu setara jumlah atom unsur dan setara jumlah muatan, maka tidak diperlukan langkah berikutnya. Jadi cukup dua langkah sudah selesai. Tetapi jika dengan dua langkah masih belum setara, entah itu jumlah atom unsur maupun jumlah muatan, maka lanjutkan ke langkah akhir atau langkah ketiga ini. Pada penyetaraan akhir, jika atom oksigen atau hidrogen belum setara, maka tambahkanlah H2O dan H+ dalam suasana atau lingkungan asam, atau tambahkanlah OH- dan H2O dalam lingkungan atau suasana basa pada persamaan reaksi redoks tersebut sesuai yang dibutuhkan. Baik H2O dan H+ maupun OH- dan H2O bisa saja sesuai kebutuhan terdapat di ruas kiri atau di ruas kanan persamaan reaksi redoks dengan jumlah sesuai kebutuhan. Itulah 3 langkah penyetaraan dengan cara bilogs. Baik, berikutnya adalah contoh penyetaraan dengan cara bilogs. Pada reaksi redoks berikut, MnO ditambah dengan PbO2 menghasilkan ion MnO4- dan Pb2+ dalam suasana atau lingkungan asam. Sesuai dengan langkah pertama dengan cara bilog, kita harus menentukan atom-atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Maka diawali dari penentuan bilangan oksidasi masing-masing atom unsur. Unsur oksigen dalam persenyawaan biasa atau dalam ion biasa pada umumnya memiliki bilangan oksidasi -2. Kita tentukan dulu oksigen -2. Kemudian atom-atom unsur lain ditentukan setelah oksigen ketemu. Atom unsur Mn pada MnO tidak memiliki muatan, berarti merupakan senyawa netral. Maka jumlah bilogs Mn ditambah dengan O harus 0. Oksigennya -2, maka Mn-nya +2. Atom unsur timbal atau Pb pada PbO2 juga merupakan senyawa netral, maka jumlahnya juga harus 0. Satu atom oksigen memiliki bilangan oksidasi -2 kali 2 -4, maka Pb-nya +4. Atom unsur Mn pada ion MnO4- jumlah bilogs Mn ditambah dengan oksigen harus sesuai dengan muatan, yaitu -1. Maka jika atom oksigen memiliki bilangan oksidasi -2 kali 4 -8, maka Mn-nya adalah +7. Ion Pb2+ memiliki bilog sesuai dengan muatannya, karena ion Pb2+ merupakan atom tunggal Pb, maka muatan 2+ atau +2 milik Pb. Dengan demikian akan ketahuan atom-atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu Mn dari +2 menjadi +7, kita amati jumlah atom unsur Mn di reaksi 1
atom unsur Mn pada ion MnO4- juga 1 ini sudah setara, maka kita lanjutkan. Perubahannya dari plus 2 menjadi plus 7, ini berarti naik, maka mengalami oksidasi dengan selisih perubahan 5. Atom unsur Pb kita cek yang melalui perubahan. Pb jumlah atom unsur pada PbO2 1, pada ion Pb2+ juga 1, maka kita berlanjut ke perubahan. Plus 4 naik turun, plus 4 turun menjadi plus 2. Berarti ini merupakan reaksi reduksi dengan selisih 2. Inilah langkah pertama. Kemudian lanjutkanlah ke langkah kedua, yaitu dengan menyilangkan selisih perubahan Bilox ya menjadi angka koefisien. Jadi yang perubahannya 5 kita silang dikalikan dengan 2, sementara yang perubahan Biloxnya 2 kita kalikan 5. Angka 2 dan 5 ini nanti akan menjadi angka koefisien. Kita lanjut. MnO ditambah dengan PbO2 menjadi MnO4- plus Pb2+. Kita tambahkan angka koefisien sesuai dengan selisih perubahan ini. MnO dan MnO4 dikalikan 2, berarti kita kasih koefisien 2. Sementara PbO2 menjadi Pb2+ disilang menjadi koefisien 5. Sampai langkah kedua kita cek, jika pada langkah kedua ini sudah terjadi sesuai prinsip setara jumlah atom unsur dan muatan, maka kita cukup hanya sampai langkah kedua. Tetapi kalau belum setara, maka kita lanjut ke langkah ketiga. Kita cek Mn jumlahnya 2, di sebelah kanan atau ruas kanan juga jumlahnya 2 setara. Oksigen jumlahnya di ruas kiri 2 ditambah dengan 10, 12. Sementara oksigen di sebelah kanan atau ruas kanan 4 kali 2 hanya 8 saja, berarti ada yang belum setara. Maka kita lanjut ke langkah ketiga. Pada langkah ketiga, untuk menyetarakan atom oksigen, maka kita bisa menambahkan sesuai dengan suasana asam, tambahkanlah H2O dan H+ sesuai dengan kebutuhannya, baik jumlah maupun posisi di ruas kanan kiri. Jumlah atom oksigen, jumlah O di ruas kiri sama dengan 2 ditambah dengan 10, berarti 12. Jumlah atom O di ruas kanan sama dengan 4 kali 2, berarti 8. Maka di ruas kanan kekurangan oksigen sebanyak 4. Dengan demikian tambahkanlah 4 H2O diimbangi dengan di sebelah kiri ditambahkan H+ sesuai dengan jumlah H yang dibutuhkan untuk setara. Ternyata di ruas kanan jumlahnya 4 kali 2, 8, berarti tambahkan 8 H+. Dengan demikian, maka reaksi redoks ini sudah setara. Coba kita simpulkan dengan hasil akhir.
yaitu MNO ditambah dengan PbO2 terus dilanjutkan dengan H plus menjadi MnO4 min plus Pb2 plus H2O. Kita lengkapi dengan koefisien yang sudah ditentukan, yaitu 2, 5, 8 untuk H plus, 2 untuk MnO4 min, 5 untuk Pb2 plus, dan 4 H2O. Ternyata setelah kita cek, Mn di ruas kiri 2, Mn di ruas kanan 2. Oksigen 2 ditambah dengan 10, 12 di ruas kiri, di ruas kanan 8 ditambah dengan 4 juga 12, Pb di ruas kiri 5, Pb di ruas kiri 5. Hidrogen di sebelah kiri 8, di ruas kanan juga 8. Jadi jumlah atom unsur setara. Kemudian jumlah muatan di ruas kiri, senyawa netral 0, 0, ion H plus 1 kali 8 plus 8, berarti di ruas kiri plus 8. Apakah di ruas kanan juga plus 8? Yaitu ion min 1 kali 2 min 2 ditambah dengan plus 2 kali 5 plus 10, hasilnya adalah plus 8. Dengan demikian muatan di ruas kiri dan di ruas kanan juga sama-sama plus 8. Baik, berikutnya penyetaraan redoks dengan cara setengah reaksi untuk suasana atau lingkungan basah. Langkah pertama, kita pecah dua setengah reaksi untuk atom-atom unsur yang terhubung, FeO dengan Fe2O3. FeO menjadi Fe2O3 dan NO3 min terhubung dengan menjadi NO. Kemudian langkah kedua dari setengah reaksi, setarakan masing-masing setengah reaksi, baik dimulai dari FeO. FeO menjadi Fe2O3. Kita cek dulu atom unsur yang terhubung Fe dengan Fe ternyata belum setara, maka kita lakukan penyetaraan langsung. Fe di kiri 1, Fe di kanan 2, maka ini kita kalikan 2 menjadi 2 FeO. Kemudian dengan pengalian ini ternyata oksigen di ruas kiri dan kanan belum setara, yaitu oksigen di ruas kiri 2, di ruas kanan 3, berarti selisih 1 oksigen. Karena dalam suasana basah, maka kita tambahkan OH- dan H2O. Caranya begini, ruas kanan yang kelebihan ini berbeda dengan penentuan pada asam, penyetaraan pada asam. Ruas yang kekurangan oksigen yang ditambahkan H2O. Kalau ini untuk suasana basah, ruas yang kelebihan oksigen, yaitu ruas kanan oksigennya 3, ruas kiri oksigennya 2, berarti selisih 1, tambahkanlah sejumlah kelebihannya, yaitu tambahkanlah 1 H2O. Kemudian diimbangi dengan ruas kiri, ditambah dengan OH- untuk menyetarakan jumlah H di ruas kanan 2, maka di kiri tambahkanlah 2 OH-.
setelah ini kita lanjut ke penyetaraan muatan. Muatan di sebelah kiri atau di ruas kiri ada min 1 kali 2 ditambah dengan 0, muatannya sama dengan min 2. Sementara muatan di ruas kanan, karena dua-duanya senyawa netral, berarti 0 tambah 0 berarti 0. Dengan demikian, muatan tidak setara atau belum setara. Muatan di ruas kiri min 2, muatan di ruas kanan 0. Selisih 2, maka tambahkanlah 2 elektron. Elektron ditambahkan pada sisi atau ruas yang kelebihan positif atau yang kekurangan negatif. Karena di sini adanya negatif, maka yang kekurangan negatif di ruas kanan tambah 2 elektron. Dengan demikian, setengah reaksi ini sudah setara. Kita buat kesimpulan, 2OH- ditambah dengan 2FeO menjadi Fe2O3 plus H2O plus 2 elektron. Ternyata elektron di ruas kanan, maka terjadi pelepasan elektron. Reaksi ini adalah reaksi oksidasi. Kita lanjut menyetarakan setengah reaksi dari NO3-. NO3- menjadi NO. Ternyata atom unsur yang terhubung N dengan N ini sudah setara. N di ruas kiri 1, N di ruas kanan juga 1. Yang belum setara tinggal oksigen. Oksigen di ruas kanan 3, oksigen di ruas kiri 1, berarti selisih 2. Maka dalam suasana basah tambahkanlah 2H2O pada ruas atau sisi yang kelebihan oksigen, diimbangi dengan ruas kanan untuk menyetarakan atom H. Ternyata H di ruas kiri 2 kali 2, 4, tambahkanlah 4OH-. Untuk menyetarakan muatan, kita jumlah muatan dulu di ruas kiri. 0 ditambah min 1 berarti min 1. Sementara 0 di ruas kanan ditambah min 4 berarti min 4. Min 4. Dengan demikian ada selisih 3 muatan, min 1 dengan min 4. Tambahkanlah 3 elektron pada yang kekurangan negatif, tambah 3 elektron. Terus kita buat kesimpulan setengah reaksinya, 2H2O ditambah dengan NO3- ditambah dengan 3 elektron menjadi NO plus 4OH-. Ternyata elektron ada di ruas kiri, berarti terjadi pengikatan 3 elektron. Ini reaksi reduksi. Kemudian langkah ketiga atau langkah terakhir adalah menjumlahkan reaksi setengah reaksi oksidasi dan reduksi yang sudah diselesaikan masing-masing. Tapi kita harus melihat elektron yang dilepas dan diikat ternyata tidak sama, kita kalikan silang. Pada oksidasi kita kalikan 3 sesuai dengan 3 elektron pada reduksi. Kemudian bagian reduksi kita kalikan 2 sesuai dengan 2 elektron pada oksidasi. Kita tulis ulang. Oksidasi. Nanti berikutnya reduksi.
Pada oksidasi berarti 6 OH- ditambah 6 FeO menjadi 3 Fe2O3 ditambah 3H2O ditambah 6 elektron. Kemudian pada reduksi 4H2O ditambah 2NO3- ditambah 6 elektron menjadi 2NO ditambah 8 OH-. Kita jumlah. Ternyata ada komponen yang sama, 6 elektron dan tapi di ruas atau sisi yang berbeda kita hilangkan. 6 OH- kita hilangkan, yang 8 tinggal 2. Kemudian 3H2O hilang, yang 4 tinggal 1. Kesimpulan akhir hasil penyimpulan reaksi redoks yaitu 6 FeO ditambah 2NO3- ditambah H2O 1H2O menjadi 3Fe2O3 ditambah 2NO dan 2OH-. Demikian contoh penyataan redoks pada suasana basa dengan cara setengah reaksi. Inilah contoh-contoh cara penyetaraan atau metode penyetaraan baik dengan cara bilangan oksidasi dan cara setengah reaksi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu dan memudahkan dalam memahami penyetaraan reaksi redoks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.